Ketahanan pangan bukan hanya tugas petani, polisi dan tentara pun punya peran yang sangat besar. Latar belakang TNI mengambil langkah strategis, yaitu bagaimana memperkuat ketahanan pangan negara yang menuju pada suasembada pangan, dan pada akhirnya diharapkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia lewat program Asta-Cita Bapak Presiden. Swasembada bukan berarti harus 100% tanpa subsidi atau impor sama sekali. Dalam praktiknya, untuk banyak negara tetap melakukan impor terbatas atau subsidi untuk menjaga cadangan atau menstabilkan harga. Negara menjaga, rakyat berkarya. Dari pupuk mandiri lahir pangan yang sehat, hemat, dan berkelanjutan. Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga soal distribusi, stabilitas harga, dan keamanan pasokan. Disinilah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia bisa kuat kalau dikaitkan dengan kemandirian pupuk atau pertanian yang berkelanjutan. Perannya jadi makin lebih kuat. Negara bisa menjaga stabilitas dari atas, tapi kekuatan sebenarnya ada di tingkat bawah, petani dan masyarakat. Sehingga bisa muncul gerakan-gerakan inisiatif kelompok atau organisasi ataupun individu seperti membuat pupuk sendiri, memanfaatkan limbah organik, dan menggunakan ekoenzim atau produk turunan ekoenzim. Jadi bagian penting dari ketahanan pangan dari rakyat artinya aparat menjaga sistemnya tetap aman dan stabil, dan masyarakat membangun kemandirian dari dalam. Hasilnya bukan cuma ketahanan, tapi kedaulatan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Itulah beberapa alasan penting. Tapi bukan sampai di situ saja, mari kita kupas lebih tuntas strategi ketahanan pangan nasional Indonesia. Yang pertama, untuk poin swasembada, Komunitas Ekoenzim Nusa Tenggara Timur melihat dan mengambil peran bahwa kita tidak selalu tergantung pada pemerintah saja, atau kita tidak bisa menutup diri sepenuhnya dari impor atau subsidi pemerintah, tapi lebih ke kemampuan mandiri dalam memenuhi kebutuhan utama. Ketika petani mulai membuat pupuk mandiri atau sendiri, misalnya dari limbah organik atau ekoenzim, itu adalah bentuk nyata swasembada di tingkat lokal. Kita tidak tergantung penuh pada pupuk kimia pabrikan yang harganya fluktuatif dan sering tergantung pada bahan impor. Hasilnya, hemat biaya, tanah lebih sehat, manusia lebih sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan. Dari alasan-alasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa secara nasional, tujuan besar swasembada pangan di Indonesia bukan sekedar cukup makan, tetapi bagian dari strategi nasional yang lebih luas. Intinya mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, kemandirian nasional. Indonesia ingin tidak tergantung pada impor pangan dari negara lain. Dengan swasembada, kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan keledai atau sejenisnya atau tanaman pertanian lainnya bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Yang kedua, ketahanan pangan. Ini berkaitan dengan kemampuan negara menghadapi krisis, misalnya saat terjadi gangguan global seperti perang, pandemi, perubahan iklim. Jika produksi sendiri kuat, risiko kelangkaan bisa ditekan. Yang ketiga, kesejahteraan petani. Program swasembada mendorong peningkatan produksi, teknologi, dan akses pasar bagi petani, sehingga pendapatan mereka diharapkan bisa naik. Yang keempat, stabilitas harga pangan. Jika pasokan cukup dari dalam negeri, harga bahan pokok bisa lebih stabil dan tidak mudah melonjak karena faktor eksternal. Yang kelima, penguatan ekonomi nasional. Mengurangi impor berarti menghemat devisa negara, sekaligus mendorong sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi. Yang keenam, pemerataan pembangunan. Karena sektor pangan banyak berbasis di desa, swasembada juga mendorong pembangunan wilayah pedesaan dan mengurangi kesenjangan. Dan poin yang terakhir, ada beberapa alasan logis kenapa aparat polisi dan TNI sering dilibatkan dalam program ketahanan pangan nasional. Ini bukan sekedar militerisasi pangan, tetapi lebih soal kepada kapasitas negara dalam menjalankan program besar. Mengapa? Karena yang pertama,
jaringan dan struktur sampai ke daerah yang terpencil. Kedua, kemampuan logistik dan mobilisasi cepat. Ketiga, stabilitas dan pengamanan. Keempat, percepatan program pemerintah. Yang kelima, pengalaman dalam program serupa sebelumnya. Karena di Indonesia, TNI dan Polri sudah lama terlibat dalam program seperti cetak sawah, pendampingan petani, hingga penanganan bencana. Jadi ada track record yang membuat pemerintah merasa mereka bisa diandalkan untuk urusan non-militer tertentu. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tanaman pala yang nanti kita alokasikan ini dataran tinggi, dataran yang daerah iklim. Jadi bangga di ini rencanakan seperti ini. Mungkin yang